Kita teruskan lagi materi kita, masih di tema Sistem Informasi Geografis, subtema konsep. Kita masuk ke materi model bumi ya. Untuk membawa dunia nyata ke dalam sistem informasi geografis, itu harus digunakan model dunia nyata yang telah disederhanakan, ya kan? Jadi sebenarnya di dalam dunia nyata atau dalam realitas fisik, yang kita lihat itu adalah properties, ya, bentuk dan connectionnya, bagaimana hubungan antar properties itu tadi. Nah, fenomena-fenomena yang serupa dan mirip itu kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan dalam bentuk model dunia nyata. Makanya ada yang disebut entitas, ya kan? Dalam materi database itu ada tentang entitas, dan kemudian ada yang disebut dengan ER, entity relationship, gitu kan? Ya. Nah, kemudian model dunia nyata ini itu dikonversikan ke dalam bentuk model data, ya kan? Nih, ya. Yang dimana model data ini menggunakan elemen-elemen tipe, atribut, dan terutama adalah model geometri, ya kan? Nah, model data ini kemudian ditransfer atau dikirim, ya, atau disimpanlah menjadi sebuah basis data, menjadi suatu objek basis data. Ya. Lalu kemudian, ya tentunya objek-objek basis data ini adalah objek-objek data digital ya, yang telah saya terangkan. Nah, kemudian objek data itu selanjutnya akan didisplay, didisplay atau di report ya ke dalam sebuah bentuk peta. Yang mana dalam peta itu nanti ada yang disebut dengan simbol, garis, titik, teks, anotasi, dan lain-lain. Ya. Jadi ini adalah konsep hubungan pemodelan dunia nyata ke dalam data spasial. Jadi dari fisik yang dilihat oleh kita, nah bagaimana sih fisik itu nanti pada akhirnya digambarkan, ya, di report. Tentu digambarkan kalau dunia itu atau ruang di atas permukaan bumi digambarkan ke dalam bentuk peta, ya. Itu tadi adalah konsep hubungan pemodelan dunia nyata ke dalam data spasial. Nah, kita lihat sekarang apa itu data spasial. Jadi sekali lagi, data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian. Dan pembeda sistem informasi geografis dengan sistem informasi yang lain adalah dalam hal data spasial. Data apa saja, ya, kalau tidak ada referensi kebumiannya, itu tidak bisa dikategorikan sebagai data spasial. Begitupun jika kalau ada data ruang, tidak ada referensi kebumiannya, tidak juga bisa diasumsikan sebagai data spasial. Ya. Adapun fungsi data spasial adalah untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek di atas permukaan bumi. Kan? Anda sudah familiar lah dengan lambang ini ya. Jadi kalau sekarang di smartphone Anda, posisi itu bentuknya seperti ini ya. Nah, posisi dalam data spasial itu dapat ditunjukkan oleh titik, garis, dan ruang. Ya. Di awal disebutkan tadi kan geometri. Lalu kemudian ditunjukkan ke dalam peta. Ya kan? Peta ya, itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya garis, titik, dan ruang. Oke? Pasti Anda sudah membayangkan lah hal itu ya. Jadi sekali lagi, posisi dalam data spasial itu dapat ditunjukkan oleh titik, garis, dan ruang. Nah, titik, garis, dan ruang pada data spasial harus digambarkan, harus divisualkan. Tentu itu menjadi suatu kewajiban. Ya, kalau tidak divisualkan, tidak digambarkan, itu bukan data spasial. Itu juga bukan SIG. Masa Anda sebutkan garis, seperti ruang. Dan itu menjadi dasar dalam penggambaran permukaan bumi. Ya, maksudnya ini, titik, garis, dan ruang itu menjadi dasar dalam penggambaran permukaan bumi. Yang mana ketiga unsur ini harus memiliki koordinat. Ya, saya yakin Anda sudah belajar koordinat lah, karena Anda mendapatkan mata kuliah remote sensing.
Di remote sensing itu ada tentang koordinat, tapi lebih dalamnya nanti kita ketemu di materi berikutnya tentang koordinat. Dari mana koordinat itu muncul, nanti akan saya jabarkan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi sekali lagi, titik, garis, dan ruang pada data spasial itu harus digambarkan atau divisualkan, ya. Lalu berikutnya kita lihat bahwa titik, garis, dan ruang, nah, sekali lagi ya, nah, titik, garis, dan ruang sebagai data spasial harus digambarkan ke dalam dua jenis tipe data, yaitu data vektor dan data raster. Ya, jadi kalau saya runut SIG itu kan nanti saya feedback lah sedikit ya. Kalau saya runut nih, nah realitas fisik outputnya adalah peta. Oke, dari sini tahapannya. Realitas fisik itu apa yang kita lihat harus digambarkan di report dalam bentuk peta. Anda bayang kalau reportnya dalam bentuk tulisan, kan nggak bagus ya. Tentu harus digambarkan. Yang mana dalam menggambar itu harus ada yang namanya titik, garis, dan ruang. Di samping yang namanya ada simbol, teks, dan lain-lain. Tapi selalu dalam peta itu ada titik, garis, dan ruang tentunya ya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Ya, Anda ingat-ingat saja. Nah, titik, garis, dan ruang sebagai data spasial ya, itu dibagi menjadi dua jenis tipe data, yaitu data vektor dan data raster. Ya, untuk remote sensing sendiri Anda kan belajar yang data raster. Pastilah Anda belajarlah dalam remote sensing itu yang namanya resolusi, pixel, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke data vektor. Ya. Mana yang duluan sih Pak? Data vektor dulu, data raster dulu? Sebenarnya tidak ada yang mengatakan harus belajar yang mana duluan. Sama saja. Ya. Nah, data vektor dia berbentuk seperti ini. Oke. Nah, garis atau ruang atau titik kalau ada titik. Data raster dia berbentuk grid. Ya kan? Yang mana ini kalau dikonversikan dia menjadi vektor data juga. Nah, tapi dia kotak-kotak. Oke? Nah, mengenai raster data itu di depan ada videonya tuh. Nanti Anda lihat saja, ya. Jadi kita akan fokus ke vektor data aja dulu ya, karena nanti Anda di dalam praktikum SIG, dalam praktikum mata kuliah ini, Anda akan selalu berkaitan dengan data vektor, ya. Nah, data vektor itu seperti atau sebagaimana Anda menggambar di dalam sebuah komputer, ya. Oke, teknisnya saya tunjukkan lewat Prezi ini ya. Bentar, saya skip dulu Prezinya. Nah, kalau saya menggambar seperti ini di dalam komputer, nah, maka dia menjadi vektor garis, ya kan? Nah, ini adalah data vektor. Jadi sekali lagi, data vektor itu sebagaimana Anda menggambar di dalam sebuah komputer, di dalam software komputer. Tapi data raster, Anda tidak menggambar dalam data raster ini. Data raster kan istilahnya sudah di-given, sudah diberikan foto, mozaik foto, berikan kepada Anda. Ya kalau data raster ini mau digambar-gambar lagi ya boleh. Tapi kan bukan menjadi data raster. Sama halnya kalau saya ini data raster, mau saya gambar. Saya gambar, kan rasternya tidak berubah. Tetap seperti ini. Ya kan? Nah, ini adalah data vektor. Ya. Data vektor bisa jadi persegi, tergantung. Apakah ini mau disambung garisnya atau mau bagaimana? Kan? Dia nah seperti ini kan? Ya. Nah, ini kan data vektor, mau bentuknya apapun. Oke, saya pindahkan deh ke sini sekali lagi ya. Nah, ini kan data vektor. Nah, data vektor dia menjadi ruang. Kalau dia nyambung. Jadi ruang. Nah, nanti pun Anda di dalam praktikum akan belajar tentang hal ini. Ya. Anda akan mendigit, menggambar dunia nyata, menggambar permukaan bumi menjadi sebuah data vektor. Oke ya. Ya, kita balikan lagi aja ke Prezi yang awalnya, ke Prezi tampilan besar. Ya, kita
kembali ke sini lagi. Ya kan? Oke. Jadi ada data vektor dan ada data raster. Oke, tentang data raster saya kira Anda sudah belajar satu mata kuliah ya tentang remote sensing. Jadi tidak usah saya bahas lebih dalam lagi. Nah, kemudian, baik itu data vektor dan data raster di dalam data spasial itu harus memiliki data atribut. Ya. Data atribut adalah data yang memberikan deskripsi pada data vektor dan data raster. Data atribut adalah data yang memberikan deskripsi pada data vektor dan data raster. Ya. Nah, kan tadi saya sudah bikin nih, spasial, vektor, saya gambar. Nah, ini tuh apa? Ya kan? Kalaupun Anda melihat sebuah peta, misalnya sebuah peta buta, apakah Anda bisa tahu bahwa garis itu adalah jalan, bahwa itu adalah sungai? Lalu di mana posisinya? Tentu itu Anda akan bertemu dengan yang namanya koordinat. Lalu di garis ini, kalau misalnya ini ada sungai, apakah ada potensi dari sungai ini? Apakah ada ancaman dari sungai ini? Nah, itu harus terangkan. Jadi, data atribut inilah yang melengkapi apa yang ada di dalam data-data spasial, ya, baik itu vektor maupun di dalam data raster. Selanjutnya kita lihat mengenai vektor atribut ya. Atau di sini saya akan menerangkan lebih jelas lagi. Jadi kalau tadi itu kan konsep mengenai atribut data vektor ya. Nah, teknisnya gimana, Pak? Nah, teknisnya itu kurang lebih seperti begini nih. Jadi kalau konsep itu ya hanya teori seperti ini. Nah, kalau technical itu lebih detail lagi. Nah, jadi semua jenis data vektor itu, mau itu titik, garis ataupun ruang, itu harus diberikan identitas ya. Ya paling gampang identitas pakai nomor ya. Nomor induk mahasiswa, nomor induk kependudukan. Ya kan? Pasti pakai nomor yang paling gampang itu. Nah, setiap data-data vektor ini diberikan identitas yang kemudian dari identitas itu diberikan lagi entitas-entitasnya apa, ya kan? Kalau di sini misalnya ini adalah untuk vegetasi. Jadi misalnya identitas titik 1 dia berisi mengenai vegetasi conifer dengan ukurannya yang tentu berbeda-beda di tiap identitas. Begitupun juga dengan garis. Setiap garis akan memiliki identitas. Ya, identitas isinya juga jadi berbeda. Kalau ini adalah jalan yang nomor 1, maka bagaimana statusnya, maintenance, dan lain sebagainya. Bisa saja ini dua garis, satu identitas yang sama. Bisa. Di sini tidak ada contohnya ya. Artinya apa? Kalau kalau dua garis dalam satu identitas yang sama, artinya kedua garis ini dia memiliki hal-hal atribut yang sama pula ya. Ya, ini pun juga sama ya untuk ruang atau biasa disebut sebagai poligon. Oke. Jadi saya garis bawahi semua data-data spasial ini baik itu titik, garis ataupun ruang harus memiliki data atribut, yaitu data-data keterangan apa isi daripada tiap-tiap data ini. Ada apa di sini dan apa identitas yang membedakan antara satu titik dan titik yang lain, antara satu garis dan garis yang lain. Jika ternyata garis-garis ini memiliki identitas yang sama, ya berarti memang walaupun dia berbeda posisinya, bisa saja si garis-garis ini atau ruang-ruang ini dia memiliki data atribut yang sama, memiliki sifat yang sama, ya. Nah ini kalau tadi ini technical ya, technical secara atau belum ke software. Nah ini contoh jika Anda menggunakan aplikasi dari ArcGIS. Nah ini adalah fitur daripada poligon, ya, daripada ruang. Nah fitur poligon ini dia mempunyai data atributnya ini yang biru ini, ya. Saya zoom lagi deh. Nah, ya kan? Fitur poligon ini, ya yang ini, dia mempunyai data atribut, ya, banyak sekali dari mulai luas, perimeter, ID-nya, sampai nama dan lain sebagainya, konti dan lain sebagainya. Semakin banyak datanya, semakin bagus.
Makanya ada database kan. Makanya di dalam ArcGIS, di dalam SIG ada yang disebut dengan database. Mengenai ini nanti akan belajarlah Anda itu di praktikum ya. Bisa pakai ArcGIS, bisa pakai QGIS, mungkin bisa juga pakai Mapinfo. Banyak sekali software-software untuk istilahnya untuk mengolah data-data sistem informasi geografis, data-data spasial. Untuk hal itu saya serahkan semuanya kepada asisten daripada praktikum ya. Selanjutnya kita lihat pada data raster ya, raster atribut. Di dalam data raster pun demikian. Artinya setiap pixel-pixel ini dia memiliki atributnya, dia memiliki keterangannya ya. Cuman bedanya kalau raster itu kan bentuknya pixel ya. Dan pixel ini adalah luasan di atas permukaan bumi sebenarnya kan. Anda buka-buka lagi deh kalau Anda masih bingung tentang pixel, resolusi dan sebagainya. Nah, raster yang terdiri dari berbagai pixel ini sebenarnya itu adalah angka, adalah number ya. Dan number-number ini sebenarnya adalah digital number ya kan. Karena komputer membaca warna itu sebagai digital number ya kan, membaca apapun itu sebagai digital number. Nah, kemudian tiap-tiap digital number itu bisa merepresentasikan angka ya, bilangan. Nah, bilangan itu bisa merepresentasikan warna, dan tiap warna pun bisa merepresentasikan keterangannya sebagai apa. Ya, value, nilai 1, 2. Ini itu kalau biasanya ID itu ID yang diberikan oleh komputer. Nah, kalau yang ini bisa kita kotak-atik, artinya bisa aja ini jadi dibalik gitu ya. Nggak jadi masalah. Tapi ya biasanya yang ID ini di depan, di awal, itu ID dari komputernya. Tidak bisa dirubah biasanya itu. Ya. Saya yakin ada paham tentang inilah ya. Jadi artinya tiap pixel ini memiliki identitasnya, memiliki atributnya. Sebagai apa, dan sebagainya. Kalau tiap pixel ini adalah resolusi di dalam dunia nyata, maka Anda juga sudah bisa tahu kan berapa luasan di dalam dunia nyata berdasarkan pixelnya. Ya, sederhana lah. Kalau ini 100 meter persegi, ya kan? Berarti ini ada berapa ratus meter persegi nih? Ya kan? Sebenarnya kan citra satelit itu manfaatnya adalah kita dengan cepat mengukur luasan. Itu yang paling cepat itu. Mengukur luasan, lalu lihat dari digital number-nya, kita bisa melihat warna hijau itu apa, warna biru itu apa. Kalau warna hijau itu adalah vegetasi, ya secara umumnya, berarti kita tahu vegetasinya berkurang dari tahun ke tahun berapa, ya kan? Itu sih sebenarnya konsep remote sensing ya. Tentu harus belajar hal itu ya. Yaitu tadi tentang data atribut. Untuk lebih jelasnya, nih mengenai data atribut, ada baiknya kita menyaksikan saja video 34 ini mengenai data vektor dan atributnya. Ya, setelah Anda menyaksikan atau melihat video ini, ya, video mengenai data raster, nih, ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda. Nah, jadi fungsi data vektor, raster, dan atribut itu bukan hanya sekedar memvisualkan di dalam dunia nyata. Ya, jadi bukan hanya data vektor begini, ya, data raster begini, lalu atributnya ini dari dunia nyata, tampilkan saja. Sebenarnya bukan itu tujuannya, tujuan yang utamanya ya. Nah, yang lebih utama adalah menggunakan data-data ini untuk memodelkan, untuk memprediksikan perubahan ruang dan bumi. Kalau kita sudah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di depan pada sebuah ruang dan bumi, maka kita bisa mengambil sebuah keputusan apa yang akan kita lakukan terhadap ruang bumi tersebut, ya. Nah, aplikatif dari data vektor untuk memprediksikan ruang bumi, memprediksikan fenomena di lautan, itu saya tautkan di Google Class ya. Jadi saya tidak masukkan ke sini gitu. Karena itu hanya sebagai masukan bagi Anda saja, biar Anda punya wawasan. Oh, setelah Anda belajar, setelah Anda praktikum, oh ternyata praktikum itu maksudnya, oh ternyata ketika saya mengolah data-data ruang itu ternyata bisa menjadi seperti ini. Nah, itu ada di tautannya ya, saya simpan di Google Classroom.
Baik, saya kira untuk materi model bumi ini saya cukupkan sekian saja. Terima kasih. Wassalam.